ตายาย อยู่ไหมจ๊ะ Dalam episode ini, Ong menghadapi pertemuan canggung dengan kakak perempuan pertama. Ong sendiri harus menjalankan proyek perdana di panti asuhan berhantu yang mengungkap kejadian kelam di tempat itu. Tip mengerahkan segala kekuatan untuk menaklukkan hantu anak kecil yang membawa dendam. Sembari menenangkan arwah gentayangan, Ong juga harus menenangkan hati kakak yang selalu menuntut kesempurnaan. Dalam tekanan hebat, Ong berusaha untuk tetap profesional dan mendampingi Tip di setiap kesempatan. Akankah perjuangan mereka membuahkan hasil yang diinginkan? Berikut ceritanya. Begitu melihat Ong ada di panti asuhan itu juga, Kak Yok berpikir jika adiknya hendak membeli tempat itu. Ia menyarankan agar Ong berpikir ulang karena pemilik panti asuhan itu terlihat aneh dan menyewa pengusir hantu. Sebagai pembisnis muda, Yok sama sekali tak percaya dengan hal mistis. Ia bahkan berkata jika percaya tahayul itu sangatlah bodoh dan tidak masuk akal. Saat Yok mengolok-olok perihal hantu, Tip hanya bisa termenung karena ia sendiri bisa melihat setiap arwah yang nyata. Yok menyarankan Ong untuk membeli tempat lain saja daripada berurusan dengan pemilik tanah yang percaya dengan tahayul. Ong hanya bisa mengangguk dan mengungkapkan terima kasih atas kiriman jas baru yang mahal itu. Melihat sikap Ong yang jauh berbeda, Tip jadi sakit hati. Yok mendapat panggilan penting dari perusahaan dan pamit pergi. Ia meminta Ong untuk datang tepat waktu saat reuni tiba. Setelah Yok pergi, Tip baru memahami mengapa Ong sangat takut bertemu wanita itu. Ia menuduh Ong berbohong tentang perusahaan properti yang mereka dirikan bersama. Apalagi Ong tidak memberitahu Yok jika bisnis properti mereka termasuk bisnis tahayul karena melibatkan pengusiran hantu. Ong langsung memohon agar Tip tidak mengungkapkan hal itu kepada Yok. Ong takut pekerjaan barunya itu akan mendapat ejekan bahkan dicap sebagai bisnis tipu-tipu. Tak berselang lama, Tupom dan Lukcang menghampiri Ong sembari bertanya apakah mereka bisa mengambil pekerjaannya atau tidak. Ong masih belum bisa menjawabnya, dan film pun dimulai. Lukcang dan Tupom heran mengapa Ong tidak mau mengambil pekerjaan pertama yang cukup menggiurkan itu. Tip berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Ia berkata jika Ong mungkin takut mengalami kegagalan di aksi perdana mereka. Di dalam ruangan, Ong masih merenungi jas mahal pemberian Kak Yok. Ia tak bisa berkata jujur jika bisnis properti miliknya memberikan layanan mistis untuk mengusir hantu. Ong sendiri tidak bisa memaksa Kak Yok untuk percaya dengan keberadaan hantu. Tip mulai ragu jika Ong percaya pada keahliannya yang bisa melihat arwah manusia. Ia memberi nasihat pada Ong agar tidak berkecil hati karena ucapan jahat orang lain. Ong teringat dengan janjinya pada sang ayah dan langsung keluar dari kamar untuk menerima pekerjaan perdana mereka. Malam itu juga, mereka pergi ke bangunan angker di panti asuhan terbengkelai. Hantu penghuni panti mulai berkenalan dengan cara menggerakkan ayunan secara tiba-tiba. Tupom langsung merintih minta pulang sementara Tip memaksa mereka untuk melanjutkan ekspedisi. Meski sudah cukup lama berjalan, Tip belum juga melihat sosok arwah yang menjadi pengganggu di kawasan itu. Begitu melihat bola menggelinding di depan mereka, Lukcang berusaha untuk tetap tegar dan berkata jika bola itu terkena angin saja. Tak disangka, bola itu melayang di udara dan Tip melihat sosok hantu anak kecil yang berdiri dengan mata melotot. Tip berusaha membujuk hantu anak kecil itu untuk berbicara dengannya secara baik-baik. Ia berjanji akan melakukan apapun yang diinginkan anak itu. Teriakan hantu itu membuat Tip terkesiap sampai hampir terjatuh. Untungnya Ong dengan sigap menjaga tubuh Tip hingga terjadi getaran perasaan saling suka. Melihat situasi semakin tak kondusif, mereka memilih untuk pergi sejenak dan memikirkan cara dalam mengalahkan hantu anak kecil itu. Tip termenung di atap rumah Bibi Mai sembari mengingat kejadian yang mengerikan itu. Anehnya, ia justru melihat wajah Ong saat memeluk tubuhnya sebelum jatuh. Tip baru menyadari jika hatinya berdegup kencang saat setiap kali bersentuhan dengan Ong. Pagi harinya, Lukcang dan Tupon berkunjung ke makam Kai untuk mencari keberadaan arwah Kai untuk menuntaskan segala permasalahan di masa lalu. Tupon justru berpikir jika Kai mati dengan tenang dan arwahnya sudah bereinkarnasi. Lukcang meragukan hal itu karena selama hidupnya Kai sering berbuat jahat dan punya banyak karma.
Ternyata Tupom sudah tak betah kerja dengan Ong karena ia takut berurusan dengan hantu. Selain itu, gaji yang diberikan terlalu kecil untuknya. Tupom terpaksa mengubur mimpi besar debut di Korea Selatan. Lukcang mengingatkan Tupom untuk jangan berharap banyak karena mereka tidak akan lolos pemeriksaan imigrasi saat hendak pergi ke luar negeri. Tupom benar-benar tak tahan lagi dan mengajak Lukcang untuk menemui Tip. Di waktu yang sama, Tip melayani hantu pembeli yang sedang sibuk memilih peti mati. Lukcang dan Tupom datang ke tokonya dan langsung berhenti tepat di depan Tip. Gadis indigo itu langsung terkejut karena jarak Lukcang dan arwah pria di depannya itu terlalu dekat, bahkan hampir berciuman. Tip langsung meminta Lukcang untuk mundur sedikit ke belakang. Tak berselang lama, hantu itu pergi dan Tip kehilangan pelanggan astral potensial. Lukcang dan Tupom langsung mengutarakan niat mereka menemui Tip. Mereka bertanya apakah selama melihat hantu Tip pernah bertemu dengan arwah yang bernama Kai. Tip justru salah mengira. Ia mengaku pernah mendengar nama Kai, tapi dari legenda di kuil Buddha Wat Chedi. Konon dulu ada seorang anak laki-laki yang bernama Akai dan diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk mengabulkan segala permintaan. Lukcang langsung mengumpat karena Kai yang mereka maksud bukan tokoh di cerita rakyat. Siang harinya mereka pergi ke bangunan panti asuhan untuk memancing hantu anak kecil di sana. Tupom dan Lukcang menari dengan mengenakan kostum boneka, sementara Ong dan Tip memberi dukungan dari kejauhan. Hantu anak kecil itu benar-benar muncul dan duduk di kursi tua. Saat melihat Lukcang dan Tupom menari, hantu itu berkata kasar dan mengatai Lukcang seperti kakek tua. Lukcang dan Tupom duduk di atas kursi putar sembari bermain riang gembira. Hantu anak kecil itu mulai berbuat nakal dan memutar wahana permainan dengan kecepatan tinggi. Tip panik begitu melihat dua rekannya pusing dan mual-mual. Ia meneriaki hantu anak kecil itu agar berhenti main-main. Tip memaki hantu itu dan berkata jika ibu si hantu tidak pernah mengajarkan sopan santun. Hantu anak kecil itu tak terima dan menghentikan permainan. Ia berkata jika dirinya memang tak punya ibu sejak kecil dan melenggang pergi dengan penuh kebencian. Ong mencari cara lain dengan membelikan mainan baru. Ia mencari keberadaan hantu itu dengan menenteng kardus mobil-mobilan tiba-tiba. Kayo memergoki Ong sedang berusaha mengusir hantu di bangunan angker itu. Sang kakak tak menyangka jika selama ini adiknya bekerja sebagai cenayang. Ong menjelaskan jika dirinya hanya menjalankan perusahaan properti yang dikhususkan untuk bangunan angker dan berhantu. Kayo semakin prihatin dengan kondisi adiknya. Ia menegaskan bahwa pekerjaan Ong termasuk penipuan karena hantu tidak ada di dunia. Kayo menuduh Ong sengaja memanfaatkan ketakutan orang lain hanya untuk mendapatkan uang. Kayo sangat malu mengetahui pekerjaan adiknya itu. Ia meminta Ong untuk tidak hadir di acara reuni keluarga agar tidak mencoreng nama baiknya. Mendengar perkataan jahat dari sang kakak, Ong langsung tertunduk lemas dan menahan air mata. Di waktu yang sama, Lukcang dan Tupom masih mencari keberadaan hantu anak kecil yang bersembunyi entah di mana. Karena Tupom sangat penakut, Lukcang sampai kesal sendiri melihat tingkahnya. Sementara itu, Tip masuk ke dalam ruang bermain sembari memanggil hantu itu. Tip meminta maaf karena sudah berbicara kasar. Ia mengaku jika dirinya juga tidak memiliki ibu sejak kecil dulu. Hantu anak kecil itu tidak percaya dan berteriak dari dalam gudang. Tip mengungkapkan jika ia mengalami cedera yang cukup parah hingga hilang ingatan. Ia sendiri tak ingat apakah ia memiliki orang tua dan di mana keberadaan mereka saat ini. Ia mendekati hantu anak kecil itu dan menawarkan bantuan dengan tulus ikhlas. Hantu itu masih kesal dengan jalan hidupnya di masa lalu. Ia tak terima karena ibunya menitipkan ke panti asuhan dan pergi begitu saja. Tip mengusap kepala hantu anak kecil itu hingga membuat si hantu lari keluar gudang. Di waktu yang sama, Tupom membuka pintu dan menghampiri Tip yang meringkuk di dalam ruangan itu. Tiba-tiba, secara tidak sengaja, hantu anak kecil itu merasuki tubuh Tupom dan berhasil mengambil alih raganya. Lukcang panik melihat Tupom jatuh pingsan tepat di depan mata. Ong ikut panik dan berusaha membangunkan gadis itu. Tak disangka, Lukcang justru heran dengan sikap Tupom yang bertingkah seperti anak kecil. Ia berpikir jika Tupom sedang berlatih akting agar bisa debut ke Korea.
Tip menjelaskan secara perlahan jika Tupom sebenarnya kerasukan setan. Hantu anak kecil itu merengek hendak keluar dari tubuh Tupom, namun ia tak tahu bagaimana caranya. Mereka terpaksa membawa Tupom yang kerasukan itu pulang ke rumah. Luk Chang menemani hantu kecil itu bermain peta umpet dan membelikan beberapa cemilan favorit anak-anak. Ong khawatir jika hantu anak kecil itu sengaja tidak mau meninggalkan tubuh Tupom. Tip mengaku tak tahu harus berbuat apa karena ia sendiri belum pernah menangani kasus serupa. Ia menitipkan hantu anak kecil itu pada Luk Chang sembari mencari cara lain esok hari. Ong mengantar Tip untuk kembali ke toko peti jenazah Bibi Mai. Dalam perjalanan pulang, Ong bercerita jika kakak Yo sudah mengetahui jenis bisnis properti yang sedang mereka jalankan. Ong dimaki habis-habisan karena percaya dengan eksistensi arwah. Tip tak menyangka Kak Yo tega melarang Ong ikut reuni karena dianggap mencela martabat keluarga. Ia menanyakan apa alasan Ong memilih pekerjaan yang berkaitan dengan hantu. Ong menceritakan kejadian masa lalu saat sang ayah meninggal dunia. Ong merasa bersalah karena sang ayah terkena serangan jantung setelah mengetahui apartemen Watana disita oleh bank. Ong rela melakukan apapun demi mendapatkan apartemen itu lagi dan menebus dosa terbesarnya pada sang ayah. Tip memberi dukungan penuh pada Ong untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka itu meski mendapat hinaan, cacian, dan makian dari keluarga. Tip meminta Ong untuk membuktikan bahwa apa yang mereka pikirkan itu salah. Tip yakin Ong adalah orang baik. Mereka bisa meraih kesuksesan dengan jalan yang baik, yaitu menolong arwah untuk menemukan kedamaian. Ong sangat tersentuh dengan nasihat dari Tip. Ia mengungkapkan rasa terima kasih karena Tip sudah memberi kebahagiaan dalam hidup. Getar perasaan cinta kembali tumbuh dan mulai bersemi. Sayangnya Tip dan Ong masih mengingkari perasaan itu. Ong melenggang pergi untuk membantu Chang merawat hantu anak kecil itu. Sesampainya di kantor, Ong merenungi apa yang selama ini terjadi. Ia masih ingat ketika pertama kali bertemu Tip dan membuatnya terpana dalam sekali pandang. Ong justru menyimpulkan bahwa Tip suka kepadanya. Pagi harinya, Ong ditimpa masalah besar. Tupom masih kerasukan hantu anak kecil itu bermain semprotan air hingga lantai kantor basah kuyup. Kertas dan barang elektronik tak ada yang luput dari kenakalan hantu. Tupom langsung melarikan diri begitu melihat wajah Ong yang sudah mau marah. Chang meminta bantuan untuk menangkap hantu anak nakal yang sulit dikendalikan itu. Mereka terpaksa menelpon Tip agar segera merapat karena Tupom berhasil kabur dari kantor. Luk Chang heran dengan hantu anak kecil yang super nakal itu. Ia sendiri sudah rela merias wajah dengan gambar kucing untuk menarik perhatian si hantu. Nasnya, hantu itu kabur dengan membawa tubuh Tupom dan belum ketemu di mana ia berada. Tip melintas di depan altar kakek tua. Penghuni altar kecil itu berkata jika Tupom baru saja lari ke ujung pasar. Saat mereka hendak pergi, terdengar suara Tupom berteriak memanggil ibu. Bahkan gadis itu tampak memeluk seorang wanita tak dikenal. Ong langsung ingat dengan kejadian tadi malam saat ia baru saja pulang ke kantor. Kali itu Luk Chang dan Tupom sudah tertidur di sofa depan. Ong menempatkan bantal ke kepala Tupom di mana hantu anak kecil itu tak berhenti merengek dan memanggil ibunya. Mereka membawa Tupom kembali ke kantor dan bertanya apakah hantu kecil itu merindukan sang ibu. Ternyata hantu yang bernama Bal itu menolak bereinkarnasi karena ia ingin mencari keberadaan sang ibu. Bal masih ingat terakhir kali bertemu ibu. Saat itu ibu membawa ke panti dan berjanji akan kembali untuk menjemput. Setelah Bal dibawa masuk oleh pengurus panti, sang ibu melenggang pergi dengan air mata dan kata maaf. Bal tak henti bertanya dalam hati mengapa ibu tak menjemputnya lagi. Bal mengaku sudah menunggu sangat lama hingga terjatuh di ayunan dan kehilangan nyawa. Bal masih ingin menunggu dijemput ibunya. Ia khawatir ibu akan bersedih jika Bal tidak ada di panti asuhan saat ia dijemput. Tip berjanji akan membantu menemukan ibu Bal dan mereka pun akhirnya berteman. Untuk memudahkan pencarian, Tip meminta Bal untuk keluar dari tubuh Tupom. Karena Bal juga tidak tahu caranya, Luk Chang berusaha membantu dengan berbagai macam ritual. Naasnya dari semua percobaan, tak ada satupun yang berhasil dilakukan. Saat Bal tertidur lelap, seekor tokai hinggap di kepala. Bal berlari sambil meminta tolong ke arah Tip. Karena Tip juga takut tokai, ia langsung mengeluarkan jurus tendangan maut seketika itu. Bal berhasil keluar dari tubuh Tupom dan menghilang dalam sekejap mata. Tip yakin arwah Bal langsung melesat kembali ke panti asuhan.
Sementara itu, Tupem terbaring lemah tak sadarkan diri. Setelah Bal berhasil kembali ke panti, Tip dan Ong langsung memulai pencarian agar bisa segera menemukan ibu Bal. Mereka hanya mengantongi data nama panggilan sang ibu, yaitu Mali. Ong menemukan daftar anak yatim piatu di internet dari website resmi Panti Asuhan Rumah Berkah. Mereka menemukan nama asli Bal, yaitu Tawatan Kicarun. Setelah mendapat alamat rumah dari anak itu, mereka bergegas pergi ke sana. Ong menunjukkan foto Bal pada seorang wanita yang berjualan makanan di rumah itu. Naasnya, tidak ada wanita yang bernama Mali di sana. Mereka berusaha menjelaskan secara perlahan, tapi ibu penjual itu marah besar dan mengusir mereka dengan pengaduk kayu besar. Untungnya, Tip berhasil menangkis pukulan itu dan kabur bersama Ong. Mereka nongkrong di Cafe Div untuk membeli minuman sambil menenangkan diri. Tip mendapat bisikan dari makhluk astral yang mengetahui rumah milik Bal. Ternyata rumah itu disewakan sejak Bal tinggal di panti asuhan. Naasnya, arwah itu tak tahu kemana ibu Bal pergi. Ong mendapat telepon dari manajer panti asuhan. Mereka memberi waktu tambahan 1 minggu lagi untuk menjual bangunan berhantu itu. Jika Ong tidak bisa melakukannya, maka pihak manajemen akan merekrut makelar lain yang lebih kompeten. Tip terpaksa kembali ke altar kecil di pinggir jalan. Ia berbicara dengan arwah kakek dan nenek yang menempati altar persembahan itu. Anehnya, arwah penghuni altar sedang pergi dan disambut oleh hantu penari tradisional. Tip mengungkapkan niat kedatangannya untuk mencari ibu dari hantu cilik di panti asuhan itu. Tak disangka hantu penari itu kenal dengan Bal. Ia juga sering melihat ibu Bal datang ke panti asuhan untuk mengintip kondisi Bal di sana. Hantu penari itu terakhir kali melihat ibu Bal datang ke panti asuhan dengan berpakaian gaun putih dan menggendong boneka besar. Ia mengira Bal hendak dijemput, tapi setelah itu ibu Bal tidak pernah terlihat lagi. Tip teringat dengan hari kemarin saat melewati rangkaian bunga di pinggir jalan. Ia melihat penampakan hantu wanita bergaun putih yang menggendong boneka besar di sana. Apakah hantu wanita itu benar ibu kandung Bal? Nantikan di episode berikutnya. Yo, bermau itu ketarik.